Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Yosef Hadi Christian. Perwakilan dari kelompok 5 Simple Team akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu Simple Thai Tea. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Bisa dilihat di sebelah kiri dan kanan saya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif. Simple Thai Tea adalah suatu produk atau bisnis yang bergerak di bidang kuliner, yaitu minuman racikan teh Thailand yang memiliki berbagai varian rasa. Kami melihat peluang bahwasannya teh Thailand ataupun Thai Tea sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Namun, sebelum kami menjalankan usaha ini, kami telah mempertimbangkan dan menyusun hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan usaha, seperti modal, strategi pemasaran, dan tujuan usaha. Di masa pandemi sekarang ini, kita sebagai masyarakat luas tidak dapat berpergian secara bebas karena kita harus mengikuti segala protokol kesehatan yang berlaku. Sama seperti wirausahaan, mereka banyak menutup usahanya karena mereka tidak dapat membuat produk mereka laku di pasaran dan tidak dapat menarik minat daya konsumen untuk membeli produk mereka. Maka dari itu, kami sebagai kelompok 5 melihat peluang besar untuk menciptakan usaha Simple Thai Tea ini. Kenapa? Karena kami melihat bahwasannya generasi muda tetap membelanjakan ataupun membeli produk yang bersifat gengsi ataupun yang bersifat terkenal. Maka dari itu kami sebagai kelompok 5 menciptakan usaha Simple Thai Tea ini. Kita masuk tujuan usaha. Tujuan usaha kami yang pertama yaitu menarik keuntungan ataupun menarik laba. Kami sebagai pengusaha tentunya kami akan mencari laba. Yang kedua, mencapai target penjualan. Target penjualan kami per bulan yaitu 1000 sampai 2000 gelas per bulannya. Yang ketiga, melatih jiwa kepemimpinan. Seperti yang ada di makalah ataupun bisnis plan kami sebagai pengusaha juga harus melatih jiwa kepemimpinan kami agar usaha kami dapat tercapai semaksimal mungkin. Memperkenalkan, mengembangkan, dan menumbuhkan usaha Simple Thai Tea agar menjadi besar dan menjadi brand dengan mempertahankan rasa dan kualitas Thai Tea yang sebenarnya. Misi, menyajikan dengan sepenuh hati. Kedua, pelayanan yang baik, sopan, dan ramah. Dan yang ketiga, menciptakan rasa Thai Tea yang sebenarnya dengan harga yang terjangkau. Analisis SWOT. Sebelum kami membuat usahanya, kami terlebih dahulu menganalisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama kita masuk ke Strength, yaitu kekuatan. Pertama, kami sebagai kelompok 5 membuat Thai Tea dengan rasa yang nikmat dan harga yang terjangkau. Yang kedua, kami menggunakan bahan-bahan yang higienis dan sehat. Baik, kita masuk ke weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan yang kami dapatkan saat membuat usaha ini adalah yang pertama, produk mudah ditiru, yang dimana produk tersebut sangat gampang kita temukan di pinggir-pinggir jalan ataupun di daerah-daerah yang banyak kegiatan atau orangnya. Yang kedua, banyak dari Thai Tea ini memiliki varian rasa atau bisa kita sebut sebagai varian rasa yang sering kita jumpai di Thai Tea yang telah pernah kita lihat. Kita masuk ke opportunity. Dengan modal yang cukup dan minat pasar yang banyak, kita dapat menjual dan membuka cabang usaha Thai Tea ini. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Banyaknya kita melihat usaha-usaha Thai Tea di pinggir jalan dengan menjual harga yang terjangkau. Market share, gambaran produk. Yang pertama kita lihat seperti gambar di samping, kita dapat melihat level atau tingkatan dari Simple Thai Tea tersebut. Simple Thai Tea juga merupakan racikan minuman teh Thailand yang dimana memiliki rasa Thai Tea original, coklat, green tea, dan sebagainya. Maka dari itu kami sebagai kelompok 5 melihat gambaran produk kami tersebut dapat masing-masing lihat di gambar sebelah. Gambaran pasar. Kami melihat bahwasannya Thai Tea ini tidak dapat diungkiri bahwasannya masyarakat Indonesia menyukai semua produk Thai Tea ini. Maka dari itu kami memiliki target pasar seluruh masyarakat Indonesia yang menyukai produk Thai Tea ini. Strategi dan teknologi informasi. Kami sebagai kelompok 5 menggunakan teknologi informasi seperti handphone dengan memperkenalkan produk kami di sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Kami juga mengenalkan produk kami menggunakan handphone ataupun menyebarkan pamflet atau brosur yang akan disebarkan apabila perkuliahan sudah offline. Maka dari itu, teknologi informasi yang kami gunakan handphone dan menggunakan jasa ketikan ataupun komputer. Produksi barang. Racikan teh Thailand atau kita sebut Thai Tea menggunakan daun teh khusus Thailand.
Dan dari segi pembuatannya, kita mencampurkan teh Thailand atau bubuk Thailand yang setelah jadi dengan susu evaporasi atau susu kental manis. Dari segi pembuatannya juga, kita harus memasak daun teh tersebut ataupun bubuk teh tersebut selama 5-10 menit dan kita saring menggunakan penyaring, kemudian kita campurkan susu evaporasi ataupun susu kental manis. Kapasitas produksi. Untuk saat ini di masa pandemi, kami tidak menuliskan kapasitas produksi yang akan kami buat karena kami menggunakan sistem pre-order ataupun sistem memesan sebelum membeli. Yang kedua, fasilitas ataupun perlengkapan yang harus kami punya untuk menyiapkan teh Thailand ini. Yang pertama itu teh komuk listrik, yang kedua galon atau wadah air, yang ketiga penyaring, yang keempat kompor, yang kelima cup, gelas ataupun tempat Thai tea tersebut, dan yang ketiga sedotan. Pemasok. Untuk bubuk teh Thailand kami membelinya di Shopee, dan untuk produk-produk lainnya kami membelinya di pasar lokal di wilayah kami tersebut. Strategi pemasaran. Menyusun strategi pemasaran untuk produk tersebut sangat berguna untuk menjual produk tersebut di kemudian hari. Maka dari itu kami dari kelompok 5 menyusun strategi pemasaran. Yang pertama, menggunakan sosial media sebagai produk pemasaran kami. Menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Yang kedua, membuka stand. Apabila perkuliahan telah offline, kami rencananya akan membuat stand yang dekat dengan kampus. Dan yang ketiga terakhir, kami menggunakan brosur atau pamflet yang akan disebarkan ke mahasiswa-mahasiswa lain. Untuk periode ini, kami hanya membuka akun Instagram untuk menjual produk usaha kami. Analisis persaingan dan risiko. Seperti yang kita lihat, banyak sekali Thai tea ataupun minuman Thai tea yang telah beredar di masyarakat ataupun di tempat-tempat atau pusat perbelanjaan seperti Nyom Nyom Thai Tea dan Bubble Thai Tea. Maka dari itu, analisis persaingan dan risiko kami sangat berat. Tanpa modal yang cukup dan minat pasar yang terjangkau, usaha kami tidak dapat bergerak di bidangnya ataupun bergerak besar. Aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini, kami sebagai kelompok 5 membagi biaya menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya operasional, biaya bahan baku, dan biaya pemasaran. Namun, untuk saat ini, kami sebagai kelompok 5 membuat dan menggabungkan biaya operasional dan biaya bahan baku menjadi biaya awal atau initial cost. Untuk biaya operasional dan biaya pemasaran awal, saya tidak dapat menjelaskannya karena banyak sekali angka-angka yang terdapat pada biaya operasional dan biaya pemasaran awal. Untuk itu, kalau teman-teman dan ibu dapat melihat dari gambar tersebut, bahwasannya ini biaya operasional digabungkan akan menjadi biaya awal ataupun initial cost yang saya gabungkan tersebut. Biaya per bulan. Kita masuk kepada biaya per bulan, yaitu fixed cost dan variable cost. Kami melihat bahwa fixed cost dan variable cost kami sangat banyak. Namun kami di sini menerapkan bahwa investasi awal kami 8 juta. Diibaratkan apabila kampus dapat menerapkan investasi kepada kami 8 juta, kami dapat menerapkan fixed cost dan variable cost. Seperti pada gambar, ini fixed cost. Break even point. Kami menerapkan investasi awal 8 juta dan akan terbentuknya penjualan awal ataupun total revenue per bulan. Seperti yang ada pada tabel tersebut, kita akan melihat total revenue per bulan. Setelah itu kita akan melihat net pada awal bulan. Kita lihat bahwa ada dasarnya investasi awal dan penjualan bulan awal. Mungkin itu saja presentasi bisnis plan ataupun rencana usaha yang akan kami buat dari kelompok 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata juga, dan gugup-gugupnya saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.